Malam hari ini kita memilih untuk melihat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Supaya Bapak Ibu bisa lebih dalam menghayati, ikut merasakan penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan Yesus alami, baik secara fisik maupun secara rohani. Supaya apa yang kita renungkan ini, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, ya bisa menggugah hati kita dan menjadikan kita murid-murid Tuhan yang akan lebih bersungguh-sungguh hidup mengikutinya. Jadi dalam bacaan kita ini, Matius mencatatkan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Di ayat ke-9, di dalam doanya, Tuhan Yesus bilang kepada Bapa Surgawi, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Cawan adalah sebuah simbol. Tuhan Yesus bukan lagi memegang sebuah cawan di Taman Getsemani, tapi di bahasa kiasan. Simbol ini melambangkan penderitaan yang segera akan dia alami, yang akhirnya akan membawa kepada kematiannya. Suatu penderitaan yang sedemikian hebatnya, baik secara fisik maupun secara rohani. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Di ayat ke-42, kembali Tuhan Yesus mendoakan hal yang sama. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dia mulai dengan berdoa, jika sekiranya mungkin. Tapi dia tahu tidak mungkin. Maka dia bilang, jikalau cawan itu tidak mungkin lalu, biarlah jadilah kehendak-Mu. Ayat ke-44 dikatakan, untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus mengucapkan doa yang itu juga. Jadi kita berpikir, seberapa hebat sesungguhnya penderitaan akan Tuhan ini. Mengapa sampai 3 kali Tuhan Yesus ada berdoa, kalau sekiranya mungkin, biar cawan ini berlalu. Biar dia tidak usah harus menanggung penderitaan sehebat itu. Tuhan Yesus adalah Thean Anthropos. Ini sebuah istilah dalam bahasa Yunani. Thean Tropos. Dari kata Theos, God, Anthropos, manusia. Thean Tropos. Tuhan Yesus adalah Allah manusia. Dia sepenuh-penuhnya adalah Allah, dan dia sepenuh-penuhnya juga adalah manusia. Di dalam kekekalan, Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna. Tapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia mengambil
satu natur, satu sifat yang baru, yaitu insani atau manusiawi. Sehingga dia menjadi seorang manusia yang sempurna. Sama seperti kita, ada manusia, dia ada manusia. Jadi dia adalah theanthropos, dia adalah seorang Allah manusia. Nah, istilah inilah yang menolong kita untuk memahami mengapa Tuhan Yesus berdoa. Jikalau mungkin, biar cawan ini berlalu daripadaku. Apa maksudnya? Karena Tuhan Yesus juga ada seorang manusia, sama seperti kita ada manusia. Maka ketika dia menghadapi prospek atau melihat ke depan, mengantisipasi penderitaan yang akan dia alami, sebagai manusia dia menjadi gentar. Itulah yang tulis di ayat ke-36. Ya. Ketika dia sampai di Taman Getsemani ini, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Dia adalah manusia seperti kita. Dan sebagai seorang manusia yang tahu apa yang segera harus dia jalani, dikatakan dia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bagaimana sesungguhnya ya? Betapa hebat sesungguhnya penderitaan Tuhan Yesus ini. Ia merasa sedih dan gentar, rasanya seperti mau mati. Sangat sedih, rasanya seperti mau mati. Kita mungkin, barangkali kita belum pernah merasakan keadaan seperti ini. Tapi ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, seperti kita ada seorang manusia, dia merasakan demikian. Kalau kita mau melihat dan mencoba untuk memahami bagaimana sesungguhnya penderitaan dia itu, ada satu ayat ya di kitab Lukas yang menolong kita untuk lebih mengerti. Dan kita semua pernah membaca ayat itu. Dan mungkin ketika kita baca ayat itu, kadang-kadang kita berpikir, apa itu maksudnya? Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita semua pernah baca ayat ini. Kita pasti berpikir, apa maksudnya ini? Apakah ini adalah sebuah hiperbola, ya sebuah gejala bahasa yang sengaja melebih-lebihkan? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Ayat ini menolong kita untuk melihat ya, seberapa hebat sesungguhnya ketakutan, kepanikan di dalam hati Tuhan Yesus sebagai seorang manusia. Ketika dia tahu dalam waktu yang tidak lama lagi, belasan jam, dia akan menghadapi penderitaan yang begitu hebat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu, ayat di Lukas ini bukan sebuah hiperbola. Ya. Pasti ada kesaksian yang diberikan dari murid-muridnya ini
Sehingga Matius mencatatnya di dalam, sehingga Lukas ya mencatatnya di dalam Injil yang dia tulis. Saya coba periksa apa arti pelu yang seperti titik-titik darah ini. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita periksa di Google ya, dan di situs-situs kesehatan di Amerika itu, ada penjelasan tentang gejala ini. Di sekitar kelenjar keringat. Tubuh kita ada kelenjar keringat di mana-mana. Di sekitar atau di seputaran kelenjar keringat itu ada pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang sangat tipis gitu. Dan yang terjadi adalah pembuluh darah kapiler ini pecah. Ya, pecah jadi keluar darah kan. Dan darah itu bercampur dengan keringat. Maka ketika keringat keluar, menetes, itu warnanya kemerah-merahan. Karena air keringat itu bercampur dengan darah dari pembuluh kapiler yang pecah. Jadi Lukas mencatat bahwa pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu yang terjadi itu. Dan kalau kita baca ya di situs kesehatan itu, kondisi seperti apa yang bisa membuat seseorang mengalami kejadian ini. Dia punya satu istilah, namanya hematidrosis. Hema itu darah ya. Hematidrosis. Kondisi seperti apa yang membuat hematidrosis itu terjadi? Dan dari sisi kedokteran dijelaskan, itu ada kondisi di mana seseorang itu begitu stres, begitu tertekan gitu. Dan situasi demikian itu sangat jarang. Tapi di dunia kedokteran dikenali ada situasi seperti ini. Dan ternyata itu yang terjadi pada Tuhan Yesus itu. Kita jarang ya, hampir jarang manusia akan berkeringat ya, kemerah-merahan seperti ini. Di mana kapilnya akan pecah bercampur keringat, itu jarang sekali. Dan itu berarti apa? Berarti kita tidak sampai ya harus mengalami kondisi stres yang sedemikian rupa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi gejala kesehatan yang kita lihat dalam diri Tuhan Yesus itu ketika dia berkeringat ya, kemerah-merahan seperti darah kata Lukas, itu harusnya membuat kita mengerti. Walaupun kita tak bisa sepenuhnya memahami, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa di situ Tuhan Yesus dia pasti sangat menderita sekali. Dia pasti sangat tertekan sekali. Sehingga darahnya itu bercampur keringat dan keluar dari pori-pori tubuh kita seperti tetesan keringat. Tuhan Yesus ya di Kamis malam ketika di Taman Getsemani, demikianlah hebatnya pergumulan yang dia lalui gitu. Dan kalau kita melihat kembali perjalanan Tuhan Yesus sejak dia ditangkap di Getsemani sampai kepada kematiannya, keesokan hari sorenya jam 3, secara fisik, secara rohani, apa yang dia alami itu memang sesuatu yang tak bisa kita bayangkan. Pertama dari sisi fisik ya. Mel Gibson hampir 20 tahun lalu kan membuat film itu. Tapi kita tidak mau promosikan film itu. Karena dia hanya menonjolkan satu sisi. Terlalu kita mungkin tak kuat ya menonton film seperti itu.
Tapi gambaran yang ditayangkan itu memang ada benarnya. Penderitaan fisik, sakitnya itu. Tuhan Yesus hidup di negeri Palestina itu, tanah Israel, di mana bangsa Romawi menjajah mereka dan menghukum para penjahat. Dalam hidupnya 33,5 tahun, dia pasti pernah melihat bagaimana kondisi mereka yang disalibkan itu. Jadi dia bisa membayangkan apa yang akan dia alami. Bapak Ibu, dia tahu itu. Mereka disalibkan itu, ya, salib itu yang diletakkan di tanah itu. Orang itu akan diikat, kemudian akan dipaku. Pergelangan tangan itu akan dipaku. Dan kalau kita tak mencoba membayangkan, kita tak merasakan betapa sakitnya itu. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang bahkan tak berani disuntik. Ya, disuntik saja tak berani. Sedikit saja sakitnya, orang tidak mau, betul. Membayangkan sakit, ada orang dah pingsan. Disuntik saja udah mau pingsan itu. Itu baru suntik, apa artinya suntik itu? Tapi ini akan dipaku gitu loh. Dipaku. Dan pakunya panjang. Dan pakunya bisa saja itu berkarat itu. Satu kali masuk saja dia akan kena tetanus. Infeksi langsung itu. Tapi tidak hanya satu yang dipaku. Kedua tangannya dipaku, kedua kakinya pergelangan juga dipaku. Jadi salib diletakkan, dipaku, dari ujung salib itu mereka gali satu lubang. Kemudian salib itu akan mereka naikkan dan turunkan ke dalam lubang itu. Sentakan itu ya, sentakan itu bisa membuat tulang mereka itu terlepas. Ya, dan itulah penderitaan dalam hal sakit sebagai manusia. Ya, kita merasakan kesakitan itu. Kita semua sangat takut pada sakit kan? Bersyukur ya, zaman kita sekarang, kalau kita sakit, maksudnya kita ada penyakit tertentu, kita ada obat anti sakit. Saya ada asam urat. Itu sakit itu. Kalau dia kena serangan. Sakit sekali itu. Jadi saya itu tahu sakitnya seperti apa. Dan saya juga tahu obat apa untuk menghilangkan secepatnya rasa sakit itu. Jadi kalau saya keluar kota, kamu tahu apa yang saya bawa? Saya pasti periksa obat saya dan pastikan obat anti sakit saya dua macam itu ada saya bawa. Ya, kenapa? Karena saya tidak mau harus ya satu malam lewat kalau tiba-tiba kena serangan dia dan satu malam tak ada obat dan saya harus menanggung dia sampai pagi sebelum saya bisa ke apotek untuk beli. Saya akan bawa itu obat itu kemana pun saya pergi, saya pasti bawa. Karena saya tahu sakitnya itu adalah begitu mengganggu. Ya, kamu punya kaki itu yang mau ditaruh dimanapun tak pas itu loh. Mau kamu duduk pun tak pas, mau tidur tak pas, mau terlengkup tidak pas, mau terbangun tidak pas. Sakitnya tak pergi-pergi. Begitu susah. Tapi ini hanya sakitnya sedikit sesungguhnya. Dibayangkan ya dengan tubuh kita itu ditancapkan, dipakukan. Itu Yesus pasti mengerti. Dia pasti tahu itulah akan dia alami segera. Bagaimana dengan mahkota durinya?
apa itu ya? Ranting-ranting pohon akasia. Ya, ranting-ranting pohon akasia. Itu punya duri itu. Dan itulah mereka pakai untuk merangkai seperti satu gulungan. Dan dikatakan ini mahkota kamu. Dan mereka taruhkan. Kau pikir mereka pelan-pelan taruh, cari posisi supaya pelan-pelan masuk, pasti ditancapkan begitu, ditarik kedua. Itu saya rasa sekeliling kulit itu pada sobek semua itu. Ya, tekan keluar itu sobek semua kulit itu. Bagaimana kita merasakan sakit seperti ini ya? Kita tak akan pernah bisa memahami. Tapi kalau kita mau mencoba membayangkan, kita tahulah itu sakitnya seperti apa. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita membayangkan sesuatu yang begitu sakit ya, tubuh kita rasa ngilu loh. Kamu rasa ngilu tak? Ngilu rasanya itu loh. Tuh, jangan ngomong lagi, tak kuat saya mendengarnya gitu loh. Ya karena sakitnya itu. Jadi dikatakan Tuhan Yesus, dia merasa sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya. Itu pertama ya dari sisi fisiknya. Jangan kita bilang sisi fisik itu tak ada arti bagi Tuhan Yesus. Enggak juga. Karena dia adalah manusia. Kita mungkin lebih sering melihat sisi kerohaniannya. Penderitaannya secara rohani. Itu memang benar. Tadi saya mau sebut juga hal itu. Tapi dia ada manusia sama seperti kita. Di bawah seluruh kulit kita itu ada sel saraf yang bisa merasa, yang bisa kirim berita ke otak kita bahwa itu namanya sakit. Dan Tuhan Yesus tahu nanti dia harus mengalami semua rasa sakit yang sedemikian hebatnya. Tahu tidak kenapa mereka cocokkan kepadanya yang tadi namanya cuka itu? Ya kan lucu kan, di atas kayu salib. Ketika mereka mendengar dia bicara panggil Eli, kenapa mereka cocokkan itu cuka? Kenapa? Bukan untuk mengurangi hausnya, untuk mengurangi rasa sakitnya. Itu seperti obat ya, yang bisa kasih dia bius, biar dia tak begitu sakit. Semua orang tahu di atas kayu salib itu ada begitu sakitnya, begitu menderitanya. Dan mereka siapkan itu loh. Cuka itu dicucukkan kepada mulutnya. Jadi kita harus mengerti, sebagai manusia, walaupun dia ada Allah, tapi ketika dia jadi manusia, ketika dia menjelma jadi manusia, dia benar-benar ada seorang manusia. Dan seorang manusia yang bisa merasakan betapa sakitnya penyaliban di atas kayu salib itu. Ya, seperti mau mati rasanya, dia bilang. Dari sisi rohani, kerohanian, apa yang Tuhan Yesus rasakan? Ini kita sulit untuk memahami. Karena ini ada hal-hal yang berhubungan pengalaman Allah Tritunggal. Dari kekekalan, tanpa ada awal, di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tak ada waktu di mana mereka tidak ada, dan tak ada waktu di mana mereka tidak bersama-sama. Dan hubungan Allah Esa dengan tiga pribadi, Bapa dan Anak, itu ada sedemikian intimnya. Sehingga istilahnya adalah Bapa, Anak gitu loh. Bukan Bapa dan pekerja. Bukan raja dan rakyat, bukan. Tapi Bapa dan Anak. Istilah ini
Bapa dan Anak diberikan untuk menolong kita mengerti sebuah gambaran betapa intimnya hubungan pribadi pertama dan pribadi kedua dan Allah yang Tritunggal ini. Ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus akan memikul dosa dunia ini. Dosa sejak masa Adam. Adam di Taman Eden. Ketika dia menerima buah pengetahuan baik dan jahat itu dari Hawa. Dan dia makan. Disitulah dosa masuk ke dalam dunia. Dan semuanya berubah. Manusia akan mati. Alam ciptaan ini juga menjadi rusak. Binatang menjadi buas. Segala macam hal terjadi. Nanti akan dipulihkan alam ini pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Roma pasal 12. Ada masa pemulihan alam ini. Tapi dosa itu, dosa di Taman Eden telah merusak segala-galanya. Dosa itu dimulai dari Adam. Dan dosa dilakukan oleh manusia yang hidup setelah itu. Berapa banyak manusia yang telah lahir, yang telah hidup, yang telah mati. Berapa banyak dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya. Seluruh himpunan dari seluruh dosa ini. Dosa manusia sampai nanti pada akhir zaman. Seluruhnya ini akan ditimpakan kepada Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, Eli, 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 Allahku, Allah saya. Eli itu ada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah Bapa dan Allah Anak yang dalam persekutuan yang sempurna sejak dari kekal, tapi di atas kayu salib Allah Bapa memilih untuk meninggalkan anaknya itu. Dan Tuhan Yesus merasakan, dia merasakan kepedihan ditinggalkan oleh Allah Bapa ini. Sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tak bisa merasakan. Ya. Kita tak bisa mengerti sesungguhnya sehebat apa penderitaan Tuhan Yesus secara rohani itu. Pada saat dia menyadari Allah Bapa memalingkan muka dan tak mau melihat dia dan meninggalkan dia. Karena dia memikul dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib. Betapa pedihnya hati itu bagi Tuhan Yesus. Betapa pedihnya. Cobalah Bapak Ibu rasakan ya. Kita lihat saja dalam kerangka hidup kita manusia biasa. Kalau ada seorang yang tak mau memandang kamu rasanya bagaimana? Kalau dalam satu keluarga ada yang tak mau memandang kamu lagi, kamu rasanya bagaimana? Nah, itu kita saja itu. Ya, dalam konteks kita sebagai manusia saja, kita sudah merasakan kesedihan. Kita yang hanya hidup bersama mungkin baru beberapa tahun, belasan tahun, atau puluhan tahun. Ketika kita merasa ditolak, tak diinginkan, dipalingkan mukanya, kita sudah merasa susah sekali untuk menerimanya. Kesedihan. Tapi ini anak Allah. Ya di dalam kekekalan, dalam persekutuan yang intim dengan Bapa.
Tapi di kayu salib dia ditinggalkan. Allah Bapa memalingkan mukanya dan tak melihat dia. Kenapa? Karena dia sekarang adalah dosa. Dosa secara dunia ditimpakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, ia merasa sedih dan gentar. Sangat sedih hatiku, seperti mau mati rasanya. Sekarang kita tentu bisa lebih mengerti kenapa dia merasakan seperti itu. Secara jasmani, penderitaan tubuh ini melebihi apa yang bisa kita tanggung. Sakitnya itu. Secara rohani, penderita itu akan lebih hebat lagi. Karena yang rohani selalu lebih berat daripada jasmani. Itulah menjelaskan kepada kita kenapa Tuhan sampai berkata, jikalau cawan ini bisa berlalu daripadaku. Kalau bisa cawan ini tak usah saya minum. Kalau bisa. Sebagai manusia, dia berpikir, kalau bisa, dia tak mau meminumnya. Karena terlalu berat. Dan dia sungguh-sungguh merasakan betapa beratnya itu. Begitu stresnya dan tertekannya dia, sampai pembuluh darah kapilnya itu pecah, bercampur dan keringat, dan menetes keluar seperti butir-butir darah. Jadi ini adalah hal yang disampaikan kepada kita, penderitaan Tuhan Yesus. Dan maka kita harus ingat kembali kenapa dia bersedia. Dia ada berharap kalau bisa sebagai manusia, dia tak usah harus ke kayu salib itu. Tapi dalam setiap doanya dia selalu bilang, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tapi seperti yang engkau kehendaki. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Sebagai manusia dia memang ada berharap, kalau bisa saya lewatkan ini. Tapi dia tahu, dia menjelma menjadi manusia. Kenapa dia ada seorang manusia? Untuk apa dia menjadi seorang manusia? Dia ada anak Allah di surga. Untuk apa dia menjadi seorang manusia? Dia datang dengan sebuah misi. Misi untuk menyelamatkan dunia kita ini. Misi untuk menyelamatkan kita. Jadi dia tahu dia datang ada untuk mati. Jadi sebagai manusia dia itu menyimpan sebuah harapan. Kalau bisa tak usah ke kayu salib. Tapi dia tahu tidak bisa. Jadi ungkapan dia meminta kalau bisa, itu sebenarnya adalah sebuah refleksi daripada kita seorang manusia yang gentar terhadap penderitaan itu. Tetapi dalam dirinya dia tahu itu tidak bisa. Dia menjadi manusia memang ada untuk mati. Maka dia bilang, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itulah yang akan dia lakukan. Sebagai manusia walaupun dia berharap tidak usah cawan itu, tapi dia akan minum cawan itu. Dan dia minum cawan itu. Jadi tangkap tengah malam, langsung diadakan sidang, melanggar hukum, karena Israel mereka tak melakukan persidangan di tengah malam sesungguhnya.
Sampai sekarang pun tak ada orang bersidang di tengah malam. Tapi mereka sidangkan dia di tengah malam. Besok pagi mereka sidangkan lagi dengan Pilatus. Kurang dari 24 jam, vonis dijatuhkan dan eksekusi pun dilaksanakan. Mana ada penghukuman pengadilan secepat itu? Kemarin waktu saya bicara dengan pendeta Gapi tentang anggaran dasar rumah tangga saja, dia bilang tunggu 1 bulan dulu baru disahkan. Sudah dirapatkan, sudah ada hasilnya, dia masih bilang tunggu 1 bulan lagi baru disahkan. Maksudnya ya jangan tergesa-gesa. Yang mana tahu nanti kepikiran ada lagi yang perlu dibuat lebih baik. Jadi jangan tergesa-gesa, tunggu 1 bulan. Dan semua undang-undang di negara kita pun ya setelah disahkan oleh DPR itu masih ada masa sebelum dia berlaku itu. Ya, tapi ini pengadilan tengah malam langsung divonis, langsung dieksekusi, langsung disalibkan. Di mana letak keadilan? Tapi itu yang terjadi dengan pengadilan terhadap Tuhan Yesus. Kurang dari 24 jam sejak ditangkap, dia sudah dikuburkan. Tapi untuk itulah Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Untuk itulah dia datang. Supaya ada yang menanggung dosa umat manusia. Supaya ada yang menanggung semua dosa-dosa kita. Allah yang adil harus menghukum dosa dunia ini. Dan anaknya datang untuk menanggung hukuman itu. Supaya umat manusia bisa beroleh pengampunan. Dosa itu tak bisa dianggap enteng. Tak bisa kita berpikir, aku sudah berbuat dosa, aku sudah bertobat, dosa saya sudah tidak apa-apa. Kita yang berpikir tidak apa-apa. Tapi Tuhan tidak berpikir tidak apa-apa. Setiap dosa itu harus ada hukumannya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, kita harus menanggung dosa kita sendiri. Tadi siang jam 11 lebih, saya lihat pas saya kebetulan, saya lihat jam ya, 11 lebih. Oh, tiba-tiba saya kepikiran. Jam 3 nanti, 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus mati ke salib. 3 jam lebih lagi, dia mati di kayu salib. Dan matinya adalah untuk menanggung dosa dunia ini. Dan saya jadi diingatkan, seandainya Tuhan Yesus jam 3 itu tidak mati ya, kita harus tanggung dosa kita sendiri. Karena tak ada yang menanggung dosa kita. Tak ada yang menanggung dosa dunia ini. Tak ada. Kita tanggung sendiri. Setelah hidup kita berakhir di dunia ini, tubuh kita dikuburkan orang, roh kita pergi kepada Tuhan. Disitulah kita tanggung sendiri semua dosa kita itu. Dan kita semua akan berakhir di tempat hukuman yang kekal. Neraka itu ada akhir kita. Tak ada yang lebih baik. Akhir kita ada di neraka. Dan saya jadinya teringat sekali. Ya, karena Tuhan Yesus jam 3 dia meninggal, dia mati. Dia benar-benar mati, menanggung dosa kita. Maka kita sekarang
tidak perlu lagi menuju neraka. Kita bisa ke surga, bisa selamat, bisa hidup kekal, bisa dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus mati jam 3 di atas kayu salib itu. Bapak Ibu, setelah kita mendengar tadi ingat kembali akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Maka yang pertama, yang mau saya katakan itu begini. Kalau di antara kita ada yang hatinya bimbang dan ragu dan mau meninggalkan Tuhan Yesus, kita mau pindah agama, karena kita diajak-ajak oleh teman-teman kita, dan kita tertarik seolah-olah agama yang lain itu lebih baik. Bolehkah kita pergi dan tinggalkan Tuhan Yesus yang telah menderita sedemikian hebatnya untuk kamu? Bolehkah kita pergi? Bolehkah kita tinggalkan Juru Selamat yang begitu mengasihi kita, yang menerima kehendak Bapa untuk disiksa baik secara rohani maupun jasmani untuk kita. Dan sekarang kita karena godaan dan kita bilang, aku mau tinggalkan Tuhan Yesus, aku tinggalkan gereja, aku mau pindah agama. Pantas tak? Pantas tak kita? Masakan hati nurani kita sedemikian rupa kita tak mensyukuri kan kasih Tuhan, dan kita malah meninggalkan Dia. Jadi bagi yang hatinya menjadi ragu, bergejolak, berpikir, aku mau ikut ajakkan teman saya, kamu harus bertobat. Dan bilang pada Tuhan Yesus, ampuni saya. Tak ada yang akan menderita bagi saya seperti engkau. Bagaimana saya boleh meninggalkan engkau? Kalau saya meninggalkan engkau, di manakah lagi saya akan menemukan hidup kekal? Tak ada hidup kekal bagi saya. Yang ada hanyalah kebinasan kekal bagi yang hatinya bimbang dan sudah merasa mau meninggalkan Tuhan Yesus. Kedua, bagi kita yang selama ini som-som kuku, kita tak akan menyangka Tuhan Yesus. Tak. Seberapa berat pun situasi kehidupan kita sehari-hari, kita tak akan menyangka Tuhan Yesus. Tetapi praktisnya sehari-hari, kita tak memikirkan Tuhan Yesus lagi. Kita hanya sibuk dengan kegiatan kita, kesibukan kita, hal-hal yang kita suka. Kita malas beribadah, kita malas ke gereja, kita malas berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Ini kita yang som-som kuku ini. Melayani Tuhan jadi sebuah beban, seolah-olah terpaksa kita lakukan. Kita ke gereja kadang-kadang. Bapak Ibu, masakan kita akan terus som-som kuku seperti itu? Kita tak usah menderita. Tuhan yang menderita. Bukankah kita harus bertobat dan bersungguh-sungguh ikuti Tuhan Yesus mulai sekarang? Layani Tuhan Yesus dengan tekun, dengan hati yang bersyukur bahwa saya bisa buat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Apa yang bisa saya lakukan? Saya ini diampuni, diselamatkan sedemikian hebatnya. Biar saya berbuat apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan Yesus. Kalau ada sesuatu yang bisa saya layani, dengan sukacita saya layani.
Dengan sukacita saya ke gereja beribadah. Dengan sukacita di rumah saya menyembah Tuhan. Biarlah kita ada kebangunan rohaninya. Kebangunan rohani. Ada pemulihan. Ya, semangat kita untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi bagi yang selama ini kamu merasa kebaktian ke gereja pun itu udah merasa sulit sekali. Kalau kita dikunjungi, baru kita datang. Tak dikunjungi, kita tidak mau datang. Kalau kita di chatting, dihubungi, baru kita datang. Tak diingatkan, kita pun merasa tak ada yang ingat saya tak usah datang ke gereja. Pantaskah kita bersikap seperti ini? Kita sendirilah yang harus bersyukur pada Tuhan. Yang ingin mendekatkan diri kita kepadanya. Siapalah yang menderita bagi kita kalau bukan Tuhan Yesus? Kita selalu berpikir, patutkah sikap saya ini kepada Tuhan kalau saya ini masih som-som kuku? Ya, dan terakhir untuk kita sekalian yang giat dan setia dalam melayani Tuhan, dalam beribadah. Biar kita ingat akan perkataan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan, lebih patuh pada perintah-perintah Tuhan, supaya hati kita lebih berpaut lagi kepada Tuhan. Dan hidup kita sehari-hari dengan rasa sukacita, dengan rasa syukur. Ya, saya mengikuti beribadah, melayani Tuhan yang sedemikian hebatnya mengasihi saya. Dan kita akan jadi orang Kristen yang terus bertumbuh, berbuah banyak, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan ketika Tuhan Yesus melihat kita, setiap hari dia melihat kita, Tuhan Yesus akan merasa bahwa penderitaannya bagi kamu itu tidak sia-sia. Ya. Penderitaan yang demikian beratnya, yang dia merasa gentar, tapi dia terima juga, dia jalani juga, itu tidak sia-sia. Karena akhirnya menghasilkan orang Kristen yang bersyukur atas apa yang dia lakukan, tambah menjadi muridnya yang baik. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Dan Jumat Agung ini kiranya memperbaharui roh kita mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami sudah berpikir mau meninggalkan Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Kau dalam hari-hari yang telah berlalu ini, kami telah menjadi suam-suam kuku dan tidak tertarik dengan Tuhan. Bapa, ampunilah semua dosa kesalahan ini. Kami sekarang mau kembali kepada Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan dalam persekutuan dengan diri-Mu. Dan berkatilah jemaat Tuhan yang telah giat beribadah melayani Tuhan Yesus, supaya kami lebih dikuatkan lagi untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan dan berbuah banyak bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.